Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari ini dan untuk selamanya berlian akan jadi milik gue. Mengulas senyum culas, Javier menatap gambar berlian yang terpajang di kamar tidurnya. Kamar tidur di salah satu rumah yang dirinya bangun di tengah-tengah hutan. Rumah yang dirinya persiapkan untuk tinggal bersama Kemilau Berlian, wanitanya. Sebenarnya rumah ini juga menyimpan segala rahasia yang dirinya sembunyikan dari dunia dan keluarganya sendiri. Setelahnya dengan cepat mengetik pesan perintah untuk orang suruhannya yang akan beraksi membawa berlian ke sisinya. Segalanya sudah Javier persiapkan dengan matang, dan Javier yakin 100% akan berhasil. Penculikan yang diatur sedemikian rupa dengan sebuah kecelakaan yang menghanyutkan berlian, menewaskan berlian. Padahal, berlian hanya kembali ke tempat seharusnya. Di sisi Javier Anggara, Javier menunggu hasil dari anak buahnya bekerja dengan senyum yang tak pudar di bibir tebalnya. Dan dalam kurun waktu sebentar lagi, berlian akhirnya akan berada dalam pelukannya. Di jalanan yang sepi, pohon-pohon tinggi yang menjulang di sisi kanan dan sisi kiri jalan gelap, langit mulai berawan menghalangi sinar matahari. Javier menunggu kedatangan berliannya. Terduduk di kap mobil silver metalik miliknya. Dan begitu sebuah truk berhenti di depannya, Javier tahu ini adalah titik balik dari hidupnya dimulai kembali. Berdiri menyambut keberhasilannya, Javier menatap datar orang suruhannya yang kini sudah berdiri di hadapannya. Membawa kabar bahagia untuknya. Seperti yang diharapkan oleh Tuan Javier. Kami berhasil menyelesaikan perintah Tuan tanpa ada cacat setitik pun, imbuh lelaki tua dengan jenggot tebalnya. Wajah hitam dan kusam itu terlihat sumringah akan pekerjaannya yang berhasil. Melirik teman kerjanya yang sama tersenyum senang. Bagus, ini bayaran lo berdua. Dan gue harap, setelah ini kalian pergi jauh dari sini. Sejauh mungkin sampai gue gak bisa mengendus bau kalian lagi. Menyerahkan amplop tebal berisi uang pada lelaki tua suruhannya itu. Dan setelah itu dua lelaki itu pergi dari hadapan Javier setelah Javier memindahkan berlian ke dalam mobilnya. Membawa truk besar yang habis menabrak mobil berlian sampai masuk ke jurang. Seperti diharapkan Javier, berlian kembali ke sisinya. Dalam pelukannya, menatap senang berlian yang kini sedang pingsan dan tertidur di mobilnya. Membayangkan kehidupan keduanya ke depannya. Berlian dan Javier tinggal bersama selamanya. Lalu Javier dengan segera menjalankan mobilnya. Mulai masuk ke dalam belantara hutan yang dimana ada rumah yang dirinya bangun dan persiapkan sedari dulu. Begitu sampai di rumah bergaya klasik dengan halaman luas itu Javier disambut anak buahnya. Berdiri berjejer tunduk padanya. Javier pun dengan segera membawa berlian masuk ke dalam rumahnya. Menggendongnya secara bridal style di bawah tatapan Joan yang menatap penasaran siapa yang dibawa Javier. Pistol mainannya pun tergeletak begitu saja di lantai. Joan yang sedang bermain di teras itu pun lari masuk ke dalam rumah mencari keberadaan ibunya. Dan mata anak anjing Joan menangkap keberadaan ibunya sedang bergulat dengan masakannya. Larian kecilnya segera menghampiri ibunya. Mama, Javier gendong perempuan. Mama tahu dia siapa? Pertanyaan sederhana Joan menghentikan aktivitas Yasmin. Berdiri kaku, matanya tiba-tiba menyendu. Bibirnya menahan getar. Jadi, Javier mendapat apa yang lelaki itu inginkan. Yasmin menghela nafas berat sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Joan anaknya. Seseorang yang Javier inginkan di hidupnya. Yang dicintai oleh Javier. Jadi, Javier cinta mama dan wanita itu. Wah, Javier hebat bisa cinta dua wanita. Yasmin terdiam. Joannya yang polos. Andai anak lelakinya itu tahu, yang dicintai Javier hanyalah wanita itu. Tidak ada cinta untuknya.
Javier bersiap diri, memakai kemeja berwarna Milo dengan kancing teratas yang dibiarkan terbuka. Celana bahan warna hitam yang licin juga sudah melekat di kaki panjangnya. Rambut hitamnya, Javier sisir rapi ke arah belakang, membuat jidat lebarnya terpampang. Hari ini dirinya terpaksa meninggalkan rumah ini untuk pertama kalinya. Menemui kliennya yang tak bisa digantikan oleh orang kepercayaannya. Nasib baik klien itu mau jauh-jauh datang ke Indonesia untuk kerja perusahaan mereka. Kalau tidak, mungkin Javier harus terbang ke Amerika sana. Soal berlian yang menghubungi Zafran, tak sedikit pun membuat Javier gentar. Zafran tak akan mudah menemukan mereka, karena tempat ini tersembunyi. Lagi pula komunikasi sudah terputus. Ponsel kemarin sudah rusak dan tak lagi bisa dilacak. Apalagi nomornya juga sudah diganti. Zafran mencari tahu ke New York dan ke rumah di mana orang tuanya tinggal pun tak akan lelaki itu dapatkan. Orang tuanya saja tak tahu ada di mana dirinya sekarang. Perusahaannya mencari apa Zafran di sana selain berkas-berkas pekerjaan yang tak ada hubungannya dengan berlian. Sambil memasangkan jam di tangan kirinya, Javier tersenyum sinis. Memikirkan Zafran yang akan terus berharap berliannya kembali, yang pastinya lelaki itu akan disebut berhalusinasi. Zafran, kebahagiaan lo udah gue rampas. Senang rasanya melihat musuh abadi gue dalam penderitaan. Menatap bayangannya yang tampan di cermin besar, Javier akui ini adalah hidup yang diinginkannya. Tak sia-sia dirinya bersandiwara mengikhlaskan berlian. Padahal waktu itu Javier sedang membuat strategi untuk menghancurkan Zafran. Selamat hidup dalam bayang-bayang kehilangan Zafran Prayuda. Ketukan sepatu menggema. Javier berjalan cepat di lorong tempat kamar berlian berada. Setidaknya mengucap pamit dan memberi pesan untuk tak macam-macam lagi. Begitu masuk, yang dilihat Javier adalah berlian yang bercengkrama dengan Joan di ranjang. Pemuda kecil itu setidaknya benar-benar obat paling mujarab dalam kesedihan berlian. Dan sedikit membuat berlian mau untuk menjalani hidup. Javier berjalan mendekati lalu ikut duduk di ranjang. Aku mau ke kota dulu. Ada hal yang perlu aku urus. Dan kamu jangan macam-macam lagi seperti kemarin. Atau aku bisa berbuat lebih dan tak bisa menahan kontrol diri aku sendiri, peringat Javier tepat di hadapan berlian yang terus menghindari tatapannya. Wanita itu terus menunduk, sedang Joan menatap takut padanya. Joan, ponsel kamu, aku sita. Pernyataan mutlak Javier membuat Joan pun tak bisa protes. Hanya bisa menganggukkan kepala sebagai balasan. Dari dulu Javier memang memberikan ponsel pada Joan. Hanya untuk game dan menonton tayangan anak di YouTube. Berlian tak bisa macam-macam untuk menghubungi Zafran melalui medsos, karena sudah diperingati olehnya semua hal yang berkaitan dengan ponsel Joan dalam pengawasannya. Aku pamit. Javier mendekat ingin mencium kening berlian tetapi wanita itu dengan cepat menghindar sehingga bibir Javier hanya bisa mencium rambut berlian. Tak ambil pusing Javier segera meninggalkan berlian. Dan sebelum tangannya membuka pintu, perkataan berlian berhasil menghentikannya dan membuat alis Javier terangkat heran akan permintaan berlian. Tolong, ajak Joan. Sekali saja beri dia kesempatan untuk melihat dunia luar, pinta berlian dengan mata yang penuh harap. Joan yang mendengarkan permintaannya pada Javier pun tak bisa menutupi binar cerah di matanya. Sama berharap, sejak Javier mengatakan akan pergi ke kota, pikir berlian terus tertuju pada Joan yang ingin melihat dunia dari sudut yang lain. Berlian tahu, Joan pernah cerita ingin keluar dari rumah ini. Sekedar jalan-jalan, dan melihat banyaknya manusia di dunia ini. Semoga kesempatan ini bisa Joan dapatkan. Kamu bercanda. Aku benar-benar berharap kamu bisa ajak Joan. Dan gantinya aku gak bakalan banyak tingkah lagi. Tolong Javier. Setidaknya sekali saja, demi Joan, berlian rela untuk memohon. Turun dari ranjang menghampiri Javier. Menggapai tangan besar lelaki itu lalu mengusap perlahan.
menatap dengan penuh permohonan. Ya, Javier ya, ajak Joan. Tapi, Joan itu, sebenarnya mengajak Joan itu tidak buruk sama sekali. Tapi, melihat berlian yang memohon padanya, Javier setidaknya harus menggunakan kesempatan ini dengan baik. Oke, tapi, bener ya kamu gak banyak tingkah lagi. Berlian mengangguk terpaksa. Demi Joan. Sebelum itu, kamu harus cium bibir aku juga kalau kamu mau aku ajak Joan. Gimana? Bibirnya menyeringai setelah melihat perubahan mimik wajah berlian. Javier ingin lihat apa berlian bisa melakukannya. Berlian ingin kabur. Ogah banget nyium manusia turunan iblis. Tetapi Joan. Melihat ke belakang, wajah Joan sudah berharap banyak padanya. Ada Joan. Gantinya cium pipi kamu 2 kali gimana? Berlian beralasan. Dan berharap banyak Javier bisa menurutinya. Javier ingin memaksa berlian. Tapi, sekali ini saja dirinya memberi apa yang berlian inginkan. Ya udah di pipi aja. Kiri kanan, berlian, dan Javier mendapatkan apa yang dirinya inginkan. 2 kecupan di pipinya. Membuatnya bibirnya terangkat naik. Tersenyum bahagia. Joan sini, berlian memanggil Joan yang dimana segera dituruti lelaki kecil itu. Berdiri tepat di hadapan berlian, yang sekarang menghadap sejajar dengannya. Hari ini Joan melihat dunia baru. Yang baik, jangan nakal. Turuti perintah Papa Javier ya, nasihat berlian sebelum Joan berangkat. Dengan patuh Joan mengangguk. Bibir mungilnya terangkat naik tak bisa menutupi rasa bahagianya. Jalan-jalan untuk pertama kalinya. Dan itu bersama papanya. Ini Joannya udah mandi emang. Udah. Mama udah kasih parfum juga. Joan wangi kok. Pertanyaan Javier secara cepat dibalas oleh Joan sendiri. Joan itu sering mandi pagi. Sudah rapi dan wangi sejak matahari mulai muncul. Alasannya dulu, Javier selalu beralasan tak mau dekat dengannya karena bau. Joan yang ingin dekat dengan Javier pun selalu meminta ibunya untuk memandikannya di pagi hari. Ya udah, ayo, ayah dan anak itu benar-benar pergi. Meninggalkan berlian yang mengulas senyum tipis. Senang, Joan bisa keluar dari rumah ini setelah bertahun-tahun lamanya terkurung. Meski hanya sekali saja dalam hidup Joan. Akhirnya, kelar juga dah kerjaan kita. Satya bisa bersandar nyaman di kursi setelah sedari tadi terus duduk tegang dan kaku. Melakukan pertemuan dengan klien atas perjanjian bisnis yang menjanjikan. Lalu gugup juga menyerang ulu hatinya atas insiden mereka yang terlambat dari waktu yang ditentukan. Nasib baik Zafran yang terlatih dan ulung dalam melobi klien dengan olah katanya itu berhasil memenangkan tender mereka kali ini. Insiden terlambat itu benar-benar terjadi di mana keduanya yang benar-benar terlelap dalam tidur mereka. Janji sebelum waktu subuh berangkat ke Bandung malah mereka berangkat ketika ayam jago saja sudah mencari cacing ke lubang tanah terdalam. Alhasil mereka tak mandi langsung saja berangkat untuk mengejar waktu. Meskipun telat 30 menit dan dikasih kesempatan 15 menit oleh klien mereka, tapi kesempatan itu benar-benar digunakan oleh Zafran dan Satya sebaik-baiknya. Gerah banget, pengen mandi gue, keluh Zafran dengan tangan yang mempreteli 2 kancing kemejanya. Jas kebesarannya pun sudah terlepas. Sama, mana tadi kagak mandi? Kayaknya tuh klien juga tahu kita kagak mandi. Lu lihat tadi kan, mereka buru-buru pergi setelah urusan kita selesai. Ini. Makanannya aja mereka tinggalin gitu aja, cerocos Satya lalu menyuapkan sepotong daging steak ke dalam mulut besarnya. Selain gerah pengen mandi, ternyata lambungnya juga lapar pengen makan. Beruntung pertemuan mereka dilakukan di salah satu restoran hotel, jadi mereka bisa langsung pesan makan sekalian. Lucy kelihatan gak mandinya. Rambut berantakan, iler di pipi. Kacau sih. Untung gak disebut gembel, Zafran kembali ke setelan pabrik. Capek juga jadi orang yang cool nyerempet bisu. Apalagi Satya akhir-akhir ini emang minta di roasting mulu.
Lagi pula semangat Zafran sudah kembali, karena berliannya masih hidup ternyata. Awas aja ada yang bilang halusinasi. Lawong Satya saksinya. Dan soal pencarian berlian, Zafran tak bisa bergerak apa-apa sekarang. Hanya bisa menunggu kabar dari anak buahnya setelah tiba di Amerika sana. Yang penting masih ganteng dan putih. Situ mandi mulu tapi masih item, kulit Satya memang terang macam susu. Kalau kulit Zafran setelah mengenal matahari memang seperti madu. Rasis lu. Bawa warna kulit, Zafran melempar serbet tepat ke wajah Satya. Satya yang santai malah segera memasangkan serbet itu di kerah bajunya. Lalu makan dengan ala bangsawan. Pangeran Inggris sedang makan dengan kacung. Memotong steak dengan anggun li dan makan tanpa terpengaruh dengan tatapan sinis Zafran. Cuy, gaya lo pengen gue tampol rasanya, kesal Zafran lalu ikut makan juga. Setelah urusan perut selesai, Zafran dan Satya segera meninggalkan restoran hotel itu. Langsung berangkat menuju pusat perbelanjaan terbesar di kota Bandung. Guna membeli oleh-oleh untuk keluarga Satya. Sekalian di Bandung, Satya setidaknya harus mengunjungi rumah ibunya. Satya memang berasal dari Bandung. Merantau ke Jakarta waktu SMA. Kenal Zafran sebagai salah satu kakak kelas yang merangkulnya meski dirinya hanyalah anak beasiswa. Meski wajahnya rupawan dan pintar, tak sedikit yang menjauhinya hanya karena dirinya bukanlah anak pejabat atau anak konglomerat. Hanya Zafran yang benar-benar tulus berteman meski kata-katanya racun semua. Satya sedari dulu memang sudah kebal dan terlatih menghadapi segala tingkah atasannya itu. Lagi pula itu setimpal dengan pekerjaan yang dirinya dapatkan sekarang. Meski naik gaji belum kelihatan hilalnya. Lo mau beli apa buat nyokap lo? Seperti anak hilang, Zafran dan Satya terlihat bingung di tengah-tengah keramaian orang-orang yang sibuk berbelanja. Maklum anak laki, mana tahu kesukaan emak-emak. Lingeri aja gimana? Motif macan. Selain emak gue suka, Abah pasti senang juga, ujar Satya enteng. Zafran malah ikut cekikikan. Ada gila-gilanya si Satya. Bagus tuh, lo juga nanti bisa dapat adik lagi. Gak sudi, saingan gue entar nambah lagi. Saingan apaan? Sebagai makhluk bumi paling tampan. Lu tahu kagak, emak gue akhir-akhir ini sering bandingin gue sama adik gue. Gegara tuh bocah udah bawa perempuan sedangkan gue belum pernah. Lah, nyerembet ke wajah yang katanya muka gue kalah tampan sama si Saka Borokokok itu, jadinya gue kagak laku. Satya mode gibah gak ada tanding. Keluarganya pun dijadiin topik gibah sama dia. Mulai melupakan tujuan mereka yang sedang mencari oleh-oleh. Padahal nih, ya, si Saka itu lebih dekil dibanding gue. Menang dijago ngerayu aja sih tuh bocah. Lagian tuh bocah bisa-bisanya masih mau ngelangkahin gue sebagai AA-nya. Ekspresi Satya mulai berubah jadi bersungut-sungut. Masih tidak terima dikatain kalah ganteng sama adiknya dibanding kalah karena gak punya pasangan sampai sekarang. Udah dibilang Satya masih trauma. Ya pantes emak lo ngebandingin. Orang lo buluk gitu, makanya nyari pasangan saat. Lo gak bosen apa sendiri mulu? Mana sekarang lo nempelin gue lagi? Entar kita disebut pasangan pedang pora lagi. Zafran mengingatkan. Ya ampun sayangku, kita kan emang udah jadi pasangan pedang pora. Satya malah jadi menatap berbinar Zafran. Mulai lagi, kumat lagi. Apalagi tangan Satya juga mulai mengapit lengan Zafran. Anjing, lepas gak? Mata Zafran melotot tajam dengan tangan yang berusaha melepaskan kaitan lengan Satya. Dan Zafran berhasil lolos dari belitan perjaka lapuk itu. Mending sono lo pergi cari bingkisan buat keluarga lo. Gue mau bahas strategi dulu sama si Yoshua di telepon buat nemuin berlian, usir Zafran yang dimana dirinya juga langsung melipir pergi dari hadapan Satya. Tak mempedulikan teriakan Satya yang memalukan itu. Hati-hati bosku sayang. Tentu saja mengundang tatapan heran dari khayalak ramai.
Zafran langsung saja berjalan cepat seolah tak mengenal Satya. Bangsat emang tuh bocah. Zafran melakukan panggilan dengan Yoshua tangan kanannya Papa Surya yang sekarang jadi temannya. Mencari cara supaya berlian segera ditemukan. Hanya saja rencana mereka masih buntu karena ponsel yang menghubungi Zafran benar-benar tak terdeteksi sekarang. Jeremy anak buah Yoshua kesulitan mencari titik lokasi jika ponselnya saja sudah dalam keadaan mati. Mending nunggu anak buah lo yang sekarang nemuin Javier. Baru kita bisa bertindak. Suara Yoshua terdengar tegas dan dalam. Ya, dan semoga mereka bawa kabar baik buat kita. Gue juga mau ingetin sekali lagi, jangan kasih tahu dulu sama Papa Surya. Pencarian berlian dibuka kembali cukup kita aja yang tahu. Seperti yang lo tahu, hasil dari pencarian ini juga gak tahu apa benar berlian masih hidup tidaknya. Gue paham, abis dari Bandung gue juga bakalan ke markas lo. Kita bahas pencarian berlian setelah kabar dari anak buah gue kita dapatkan. Zafran mengeratkan tangannya pada ponsel miliknya. Bertekad untuk mendapatkan berliannya kembali. Siap, dan panggilan tertutup. Lalu Zafran memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya. Berdiri kaku dengan kedua tangan Yamge bersedekap. Ada rasa takut yang menyerang ulu hatinya. Gelisah. Apa berliannya baik-baik saja? Lalu melihat lurus ke depan di mana dirinya melihat anak kecil yang kebingungan di antara anak-anak yang sedang senang-senangnya bermain di Timezone. Seperti anak purba. Dan begitu saja kakinya melangkah mendekati anak itu. Heh, bocah, kenapa gak main kayak mereka? Nada tegas Zafran membuat anak lelaki itu terkaget. Lalu menatap penasaran akan dirinya. Bingung mau main yang mana, Om? Kayaknya seru semua. Balasan anak bermata bulat seperti anak anjing itu membuat Zafran sedikit tercengang. Wajahnya mengingatkan dirinya pada seseorang. Tapi siapa? Mainin semuanya lah Cil. Gitu aja bingung. Bingungnya lagi, gimana cara mainnya Om? Wajah kecil itu sedikit merengut. Zafran menghela nafas berat. Gen Z tapi permainan kayak gini aja gak tahu cara mainnya gimana. Main sama Om, mau. Udah lama juga Om gak main di Timezone, tawaran Zafran membuat mata itu berbinar. Binar mata itu. Yo Om. Tangan mungil itu menggenggam tangannya dan segera masuk ke arena permainan. Zafran terseret sebelum akhirnya dirinya yang memimpin permainan. Melupakan mengingat wajah dengan binar sama seperti anak lelaki ini. Kedua orang asing berwujud manusia dewasa dan bocah lelaki itu benar-benar larut dalam permainan. Tawa keduanya lepas seperti ayah dan anak. Atau keluarga yang baru bertemu. Saat keduanya sudah lelah dan terdiam berbaring di banyaknya bola warna-warni, Zafran bertanya pada bocah lelaki itu. Orang tua kamu di mana Cil? Kesini sama mereka kan? Sama papa. Tapi akunya dititipin di sini. Oh, ada yang jagain kamu emang dititipin di sini. Om botak sama Om kumis. Ada bodyguardnya toh. Ayo Om main lagi. Sebelum papa jemput dan pulang ke rumah. Di rumah gak ada yang kayak gini. Adanya pohon. Bocah lelaki itu mulai berdiri dan mengajak Zafran main lagi. Tanpa kata Zafran ikut berdiri dan mulai bermain lagi mengikuti keinginan bocah lelaki itu. Sebenarnya fisiknya juga lelah tapi melihat raut senang di wajah bocah kecil itu membuat Zafran kembali semangat. Keduanya asik bersenang-senang di permainan mandi bola. Mengabaikan dunia dan orang-orang yang mencari keduanya. Dua bodyguard sedang mencari kebingungan anak dari tuan mereka. Akibat keduanya yang juga asik bermain di Timezone. Tak melihat kemana anak tuan mereka masuk ke arena main yang mana. Sampai keduanya ketar-ketir karena tuan mereka kini melangkah ke arah keduanya. Mana Joan? Kita harus pulang sekarang. Mana Joan? Kita harus pulang sekarang. Javier Anggara, dengan kacamata hitam yang bertengger manis di hidung bak perosotannya berhasil menambah aura intimidasi yang kuat sehingga anak buahnya menggigil takut.
Bagaimana tidak takut? Anak tuan mereka kini tak terdeteksi ada di mana. Lepas dari pengawasan mereka. Karena kelalaian mereka, Joan entah di mana sekarang. Syukur masih ada di area Timezone. Bagaimana kalau anak itu benar-benar hilang? Dan keduanya tetap bungkam. Tak menjawab pertanyaan Javier. Sampai membuat kesabaran Javier habis. Di mana Joan? Dia tidak hilangkan. Javier menekan kuat intonasi bicaranya. Kedua anak buahnya yang berbadan kekar itu pun sampai bergetar takut. Ini tak seperti yang ada di pikirannya kan? Joan hilang. Hanya ditinggal belanja saja Joan bisa hilang. Kalau hilang, Javier menyesal mengajak Joan. Seharusnya anak itu tetap berada di sangkarnya. Diberi kesempatan sedikit saja anak itu sudah berani menghilang darinya. Anu tuan. Dan Joan sedang kita cari keberadaannya. Masih di arena Timezone kok. Cuma kami gak tahu dan Joan ada di arena permainan yang mana. Akhirnya anak buahnya yang berkepala tanpa rambut itu menjawab pertanyaan. Yang Javier sendiri sangsi akan kebenarannya. Kalau begitu kenapa kalian masih di sini? Cepat cari. Kita harus pulang sekarang. Kalau Joan sampai hilang, itu artinya nyawa kalian juga terancam. Paham? Di balik kacamatanya, mata Javier menyorot tajam. Walau Joan tak pernah mendapat pengakuan langsung darinya sebagai anaknya, tapi Javier tak akan rela jika Joan sampai hilang. Darinya, apalagi dari ibunya sendiri. Yasmin Eleanor. Baik tuan. Kami cari sekarang. Keduanya lantas segera berbalik dan mencari keberadaan Joan. Kalian juga cari anak itu. Titah Javier pada anak buahnya yang lain. 4 anak buah yang mengiringi langkahnya bertemu dengan kliennya. Dan mereka semua pun langsung bergerak sesuai perintah Javier. Javier dengan tangan yang penuh akan belanjaan yang berisi perlengkapan bayi itu pun duduk di salah satu kursi. Dengan perasaan cemas yang kini hadir di hatinya. Seharusnya dirinya ajak saja Joan untuk berbelanja. Bukannya membiarkan anak itu bermain dengan pengawasan anak buahnya yang ternyata tak becus menjaga satu anak saja. Padahal dirinya hanya menggunakan sebagian waktu setelah pekerjaannya untuk berbelanja perlengkapan bayinya dan berlian. Mumpung dirinya ada di pusat kota Bandung sekarang. Sebab Javier entah kapan bisa keluar dari rumahnya. Karena sejak dirinya membawa lari berlian dari Zafran ini pertama kalinya Javier terlibat lagi dengan pekerjaan yang mengharuskannya untuk bertemu dengan kliennya langsung. Selama ini, tangan kanannya di Amerika sana yang menghandle semua pekerjaannya. Javier hanya mengawasi dan memberi semua arahannya lewat dunia virtual. Setidaknya sampai berlian melahirkan. Jujur saja, Javier tak sedikit pun terlintas akan memilih kota Bandung sebagai persembunyiannya yang lain. Tadinya dirinya memang sudah memikirkan New York sebagai tempat dirinya dan berlian akan bersama. Terlepas dari pengusiran waktu itu, Javier memang memiliki rencana akan pergi jauh dari keluarga itu. Tapi, karena Yasmin hadir juga di hidupnya terpaksa Javier membuat rumah yang jauh dari jangkauan manusia. Dan Bandung menjadi pilihan Javier. Karena di sini ada tempat di mana benar-benar tak terjamah oleh manusia. Walaupun Javier harus menggelontorkan uang yang banyak tapi itu tak masalah asalkan keinginannya tercapai. Lalu membuat Yasmin tinggal di sana yang akhirnya Javier pun membuat rencana akan membawa berlian juga untuk tinggal bersamanya di istana tengah hutan itu. Dengan Yasmin yang entah sampai kapan Javier pertahankan. Hanya saja Joan. Karena mendapat Joan yang sekarang tak ada di hadapannya, membuat Javier tahu dan paham Joan tersimpan rapat di lubuk hati terdalamnya. Seberapa keras dirinya tak mau mengakui anak itu, Joan tetap darah dagingnya. Ternyata di balik kebejatannya pada berlian dan Yasmin, Javier masih memiliki hati. Javier merenung seorang diri, sampai matanya menangkap kehadiran sekretaris Zafran yang sedang celingukan seperti mencari seseorang. Dan itu berbahaya baginya kalau sampai tertangkap basah oleh pria berkulit putih itu.
brengsek. Bagaimana bisa Satya ada di sini juga? Umpatnya dengan paniknya. Hatinya makin tak tenang. Apalagi Joan yang masih belum kembali. Jika Satya di sini, itu berarti Zafran juga ada di sini. Dugaannya yang itu membuat Javier bangkit dan segera menyembunyikan diri. Lalu menelpon anak buahnya yang sedang mencari keberadaan Joan. Sialan, ini tak mungkin akhir dari hidupnya kan? Setelah panggilan tersambung, Javier dengan cepat berbicara dengan rentetan peringatan. Cepat temukan Joan. Kalau dalam waktu 5 menit kalian tak kembali, itu artinya keluarga kalian juga akan hilang seperti Joan. Saya tunggu di mobil. Dan langkah panjang Javier segera bergegas menjauhi arena Timezone. Lalu keluar dari gedung mall itu. Javier benar-benar lolos dari pandangan mata Satya. Chill, nama kamu siapa? Mereka berdua kini sedang berjalan keluar dari arena permainan bom-bom kar. Abis beradu mobil dengan yang lain yang berhasil membuat bocah cilik itu tertawa lepas. Tapi, Zafran ingat dirinya belum tahu nama dari anak ini. Mana orang tuanya belum jemput lagi. Ini dirinya juga pasti ditunggu sama si Satya. Sebelum berpisah minimal dirinya harus tahu nama anak ini. Joan. Just Joan. Gak ada kepanjangannya gitu. Bocah lelaki itu terdiam. Yang sebenarnya Joan bingung harus berterus terang apa tidak. Menurut Javier, Joan itu hanyalah namanya. Tak ada nama belakang untuknya. Waktu Mama Yasmin dirinya tanyai pun, wanita dewasa itu hanya tersenyum lalu mengusap kepalanya. Seolah benarlah namanya hanya Joan. Tapi, menurut Kak Berlian namanya Joan Anggara. Seperti Pak Javier. Ingat ya Joan, nama kamu itu Joan Anggara. Kamu itu anak Papa Javier. Namanya pun harus mirip. Kalau papamu tak mau mengakui kamu, kamu yang harus mengakui papamu. Seluruh dunia memang harus tahu kamu itu anaknya Javier Anggara. Ingatannya terlempar akan kata-kata Kak Berlian yang selalu menekannya bahwa dirinya anaknya Papa Javier. Dan Joan tak mau lagi bungkam bahwa dirinya tak punya papa. Papanya memang Papa Javier. Dan namanya memang Joan Anggara. Joan Anggara. Nama lengkap aku Om. Tersenyum manis di mana gigi geripisnya terlihat. Hari ini Joan akan mengakui bahwa dirinya punya papa dan nama yang benar. Dan bagi Zafran yang mendengar nama belakang anak ini dan menilik seksama wajah anak ini langsung teringat siapa sebenarnya orang yang dirinya ingat-ingat sedari tadi. Benar, anak ini mirip dengan Javier. Seperti duplikat Javier jika dirinya terus lihat seperti saat ini. Dan Zafran harus mencari tahu kebenarannya sekarang. Papa kamu namanya siapa? Senyum Joan langsung lenyap. Pertanyaan yang baru kali ini dirinya dengar. Joan ingin menjawab lantang tapi hati mungilnya takut Papa Javier marah besar jika dirinya mengakui lelaki dewasa itu sebagai papanya di hadapan pria asing ini. Keduanya berakhir saling tatap dengan perbedaan tinggi tubuh yang jauh. Joan harus ekstra mendongak dan Zafran yang sedari tadi terus menundukkan kepalanya. Menunggu anak ini menjawab semua pertanyaan dan kebenarannya. Papa aku namanya, namanya J, dan Joan tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Karena dua teriakan itu menghentikannya. Dan Joan, woyeye. Bang, dari arah kiri ada segerombolan bapak-bapak berbaju hitam dengan penampilan seram akan otot kekar mereka. Menghampiri Joan, tepatnya menjemput Joan yang hampir hilang. Lalu dari arah kanan ada Satya yang menenteng banyak belanjaannya. Berjalan bagai banteng siap menyeruduk. Kesal ternyata orang yang dicarinya malah enak-enaknya bermain. Mampos, anak orang aja sampai ditarik. Pasti ketakutan tuh di Timezone ada omong muka penculik. Ayo pulang dan Joan. Udah ditunggu sama tuan. Tanpa basa-basi bodyguard berkepala plontos langsung saja membawa Joan pergi. Di mana Joan tak bisa berontak, hanya menatap sedih Om yang dengan baiknya mau menemaninya bermain. Pertama kalinya Joan mengenal dunia luar dan itu pengalaman yang mengasyikkan.
Apalagi si Om yang tak tahu namanya itu benar-benar baik. Seolah mereka ada ikatan. Joan yang sudah berjalan menjauhi si Om pun berbalik. Hanya untuk melambaikan tangan sebagai perpisahan. Lalu tersenyum manis dan mengucapkan terima kasih dengan gerakan mulutnya yang entah dimengerti oleh Om ganteng itu. Secara dramatis mereka terpisah tanpa kata. Seolah mulut terkunci hanya untuk saling mengucap selamat tinggal secara langsung. Yang akhirnya Joan segera diseret pergi. Benar-benar hilang dari pandangan Zafran yang malah terpaku. Tak membalas lambaian tangan anak itu. Ataupun mencegahnya pergi hanya untuk menjawab rasa penasarannya. Siapa sebenarnya ayah anak itu? Zafran benar-benar terdiam sampai Satya yang sedari tadi memanggilnya pun dengan terpaksa menjewer telinga Zafran. "Bangsat, lo jewer kuping gue," umpat Zafran setelah tersadar dari keterpakuannya dan telinganya pasti memerah dan panas akibat jeweran Satya. "Hi, maaf bang, soalnya lo bengong mulu." Senyum Satya terlihat meringis. Takut Zafran balik membalas menjewer kupingnya. Tapi gak dijewer juga Satya. Zafran gregetan. "Minta ampun bang. Janji gak gitu lagi. Ya lagian lo juga sih, makek ngilang segala. Gue telpon gak diangkat. Gue cari sampai ke seluruh mall tapi lo juga kagak ketemu. Begitu ketemu lo malah bengong. Kayak kesambet setan. Lo tuh harus tahu bang. Gue diteror sama emak gue kenapa gak nyampe-nyampe ke rumahnya. Gue dikatain anak belagu coba gegara gak tepat waktu. Dan ini semua gara-gara lu yang malah hilang. Mana lo ngilangnya enak-enakan main di Timezone lagi. Bang sabar gue punya bos yang kelakuannya kayak lu." Puas sekali Satya bisa mengeluarkan unek-unek di kepalanya. "Banyak bacot lu tai." Dan tanggapan Zafran itu doang di mana lelaki itu pun langsung berjalan mendahului Satya. Tapi dengan pikiran yang ruwet. Masalah berlian. Lalu ada seorang anak dan itu mirip banget sama sepupunya Javier. Please, lah, dunia. Satu-satu napa masalah buat singgah di hidupnya. Di belakang, Satya dengan tampang kesalnya mengikuti bosnya itu. "Anak setan. Gue ngomong panjang lebar responnya gitu doang." Satya komat kamit mulai menyumpahi bosnya. "Daripada lo komat kamit nyumpahin gue mending sekarang kita cepetan kita berangkat ke rumah lo. Mau lo ditendang dari kartu keluarga. Anjing." Cenayang juga bos Zafran. Tahu aja lagi disumpahi sama si Satya. Perjalanan pulang Javier dan Joan begitu hening. Javier begitu dingin sekarang. Tadi saja melihat Joan yang ada di hadapannya respon Javier hanya segera menyuruh anak itu segera masuk ke mobil. Padahal Joan kira Javier akan memarahinya. Tapi, sekarang lebih menakutkan. Tatapan Javier begitu dingin dan tajam. Sama seperti dulu, di mana pria dewasa itu pernah tak mau didekatinya. Joan mulai bingung akan situasi ini. Karena waktu berangkat tadi perlakuan baik Javier sedikit meningkat padanya. Tapi, sekarang seperti kembali ke masa-masa dahulu. Bahkan ketika mereka sudah sampai di rumah Javier tetap diam. Yang sebenarnya di balik diamnya Javier adalah menahan kemarahan dan ketakutannya. Dirinya hampir saja ketahuan oleh Zafran. Di mana takdir seperti tak berpihak pada hidupnya. Sedikit mempermainkan jantungnya. Kenapa bisa Zafran juga menjejaki kota Bandung? Dari sekian kota kenapa harus Bandung? Membuat Javier takut berliannya diambil lagi dari hidupnya. Berlian itu miliknya. Meninggalkan Joan, Javier segera masuk ke rumahnya. Dan langsung menuju kamar wanita yang dirinya cintai. Apa benar Javier cintai? Dan yang Javier temukan hanyalah keheningan di kamar itu. Berliannya tak ada. Makin membuat hati Javier kalut dan takut. Secara cepat keluar dari kamar dan berteriak menyerukan nama berlian di rumah besar bertingkat itu. "Berlian, kamu di mana?" Suara Javier begitu menggema. "Berlian, berlian, kamu dengar aku kan? Berlian, jawab aku sekarang." Tak ada balasan.
Langkah Javier juga sudah berkeliling mencari di setiap sudut rumah tapi wujud berlian tetap tak terlihat. Hati Javier makin sakit. Sekali lagi, Javier memanggil wanita itu. Di ruang tengah di mana suaranya pasti menggelegar. "Berlian, kamu di mana sayang? Kenapa sih teriak-teriak? Gak kayak biasanya." Bukan berlian tapi Yasmin yang hadir di hadapan Javier. Dengan Joan yang menatap takut dan memegang rok ibunya secara erat. "Berlian mana Yas?" Javier malah bertanya balik. "Di taman samping kamar berlian," balas Yasmin. Dan secara cepat Javier segera menuju taman itu. Benar, tempat favorit berlian selain kamarnya. Kenapa bisa Javier tak kepikiran ke sana? Yasmin menatap heran kelakuan Javier yang tak biasanya. Seperti ketakutan orang yang dicarinya hilang. "Javier kenapa bersikap gitu ya?" Yasmin jadi bertanya sendiri. "Papa Javier emang aneh sejak di jalan pulang tadi. Gak tahu kenapa." Joan juga jadi bingung. Bocah cilik itu menampilkan raut yang kebingungan. Yasmin malah fokus pada ucapan pertama anak lelakinya. Tak biasanya, Joan sekarang panggil Javier dengan papa. Kalau di hadapan Javier sih enggak. Tapi, di hadapan orang-orang Joan bakalan akui Javier sebagai papa. Joan tersenyum manis dan sedikit meringis. Mamanya kok seperti tak senang. "Oh, senang jalan-jalan sampai gak izin sama mama perginya." Yasmin langsung mengalihkan pertanyaan. Pembahasan tentang Javier pasti tak berujung. Selalu ada sakit jika membahas lelaki itu nantinya. Mending mendengar cerita jalan-jalan pertama kalinya anak lelaki kesayangannya ini. "Maaf, takut ditinggal papa Javier soalnya. Kak Berlian memang terbaik. Joan benar jalan-jalan dong, Ma. Seru ternyata dunia luar tuh. Banyak." Joan asik bercerita di mana Yasmin dengan hikmat mendengarkan cerita anaknya. Tapi, Berlian, semoga Javier tak berulah. Tak mungkin kan lelaki itu masih berniat untuk memaksakan diri pada berlian. Di sisi lain Javier akhirnya menemukan berliannya. Duduk di salah satu bangku dengan kamera di tangannya. Hari ini berlian akhirnya memakai baju selain warna putih. Berupa terusan warna lilac dengan motif bunga lili kecil. Rambutnya yang biasa terurai kini terikat. Dengan ikat rambut pita warna merah muda. Javier segera menghampiri. Ikut duduk di bangku. Dan berujung Javier yang langsung berbaring berbantalkan paha berlian. Kepalanya menghadap perut besar wanita itu. Tangannya juga melingkar di pinggang kecil berlian. Berlian yang mendapat tingkah Javier yang sekarang pun tak nyaman. Kenapa tiba-tiba lelaki itu bertingkah seperti ini? Javier bangun. "Aku gak suka paha aku kamu jadiin bantal." Tak ada pergerakan Javier menurutinya. "Bisa lepas juga tangan kamu yang sekarang melingkar di pinggang aku." Geli tahu. Javier malah makin membenamkan wajahnya pada perut berlian. Tangannya juga makin melingkar erat. "Sebentar Berlian, sekali aja kamu kasih aku kesempatan bisa rasain hal kayak gini," pinta Javier yang mulai memejamkan mata dengan nyaman. Rasanya senang Berlian masih berada di dekatnya. Malahan berada dalam dekapannya. Batin Javier juga mengasihani Zafran yang pasti sekarang menangis in real life. Berliannya ternyata berada di sisi Javier Anggara. Buat apa mengasihani? Berlian kan benar miliknya. "Tes, aku beri 1 menit lagi." "Gak lebih," ujar Berlian tegas. Terdiam. Javier sedang meresapi sisa waktu yang diberi Berlian. Sebelum akhirnya Javier bangkit dengan sentuhan terakhir mengecup perut buncit Berlian. Berlian yang melihatnya merotasikan bola matanya. Lancang sekali mantannya ini. "Mana Joan? Dia baik-baik aja kan kamu bawa pergi?" Tanya Berlian setelah tersadar Joannya pasti sudah pulang juga. "Kamu kira aku sejahat itu sampai menyelakai anak aku Sen?" Javier tersadar hampir mengakui Joan anaknya. Sebelum itu mana pernah dirinya mengakui anak itu anaknya. Benar, Joan anak kamu. Seorang ayah gak mungkin nyakitin anaknya. Gimana dia, baik kan?
Pasti anak itu senang-senang hari ini karena bisa melihat dunia. Benar kan? Aku bisa bayangin ekspresi bahagianya sekarang. Berlian tersenyum sampai mata bulatnya sedikit menyipit. Membayangkan ekspresi Joan sekarang. Dan mulut bocah itu yang pasti mengoceh panjang menceritakan pengalamannya. Javier berdeham. Senang. Joan bahagia malah. Tapi, bisa gak kita gak udah bahas Joan? Aku mau kita cerita tentang kita aja. Tangan Javier mulai lancang lagi mengalungkan lengannya ke pundak Berlian. Membawa tubuh wanita itu merapat pada tubuh atletis miliknya. Rasanya kegundahan Berliannya akan segera diambil menjadi sirna. Satya sialan. Lelaki itu hampir saja menemukannya. Berlian yang mendengarnya pun menjadi mual seketika. Cerita kita. Bukannya sudah tutup buku dan dibuang ya? Mau cerita yang mana lagi memangnya? Mana lancang sekali kembali menyentuh tubuhnya. Tentu saja Berlian berontak. Tak ingin terkontaminasi virus-virus jahatnya Javier. Berhenti menolak aku Berlian. Kita asing banget ya sekarang. Mata layaknya pupi itu menyorot sedih Berliannya. Mikir makanya Javier. Kamu itu jahat sekarang. Batin Berlian seolah berteriak keras ingin menyuarakan suara hatinya itu. Berlian tak menanggapi Javier. Wanita itu malah terfokus untuk mengusap pelan perut besarnya. Baru saja anaknya menendang pelan. Pasti ingin berontak juga tak mau didekati oleh Javier. Asing banget ya. Kita bisa mulai dari awal lagi kan? Hubungan kita masih bisa diperbaiki Berlian. Lagi pula apa yang membuat kamu terus menolak aku? Kamu masih milih lelaki gak guna itu dibanding aku yang jelas banyak lebihnya ini. Lelaki gak guna itu punya nama. Zafran Prayuda. Suami aku. Berlian cepat membalas ucapan Javier jika itu menyangkut orang yang dirinya cintai. Sialan Berlian. Hatinya berdenyut nyeri karena wanita itu masih saja memilih Zafran bajingan itu. Jangan Daniel. Zafran itu beneran laki gak guna. Buktinya sampai sekarang dia gak berhasil nemuin kamu. Emang gak effort banget Zafran buat istrinya. Oh, jangan-jangan Zafran sengaja buang kamu karena istri yang sebenarnya sudah kembali. Ruby kan ya, yang seharusnya jadi istri Zafran. Seringai Javier begitu licik. Setelah mengeluarkan kartu asnya. Javier lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi dibanding Berlian sendiri. Memanglah Javier tak perlu takut berliannya diambil. Toh, Zafran beneran bodoh sampai sekarang. Mau saja tertipu akan rencana muslihatnya. Zafran, meski lo mencari lagi di mana istri lo sekarang pun, gak bakalan mudah jalan yang bakal lo tempuh nantinya. Batin Javier begitu jumawa. Berlian terdiam, tak tahu harus membalas dengan kalimat apa. Karena ucapan Javier begitu menyentil hatinya. Membuat jiwa dan bayinya begitu bersedih. Dan menduga-duga apa benar ucapan Javier. Bagaimana kalau Zafran memang sudah kembali lagi dengan adiknya Ruby? Tahu sendiri Berlian sudah meninggalkan rumah hampir 7 bulan lamanya. Zafran tak mungkin sesetia itu menunggunya. Mereka semua pasti menganggapnya sudah mati. Makanya tidak pernah mencarinya. Lupain Zafran. Sekarang mulai hidup baru dengan aku. Ya sayang. Jelaga hitam Javier menatap lembut Berlian. Merayu wanita itu. Tangannya juga mengusap perut besar Berlian. Sebentar lagi anak kita lahir Berlian. Kita akan hidup bahagia selam. Berlian yang tersadar dari hipnotis mata yang dilakukan Javier pun segera bangkit dan menamparkan keras pipi kanan pria itu. Sampai kapanpun aku gak mau hidup sama kamu. Meski Zafran berpaling sedikit pun, gak akan membuat keputusan aku berubah untuk pergi dari kamu. Siapa yang tahan dengan pria sakit seperti kamu? Dan Berlian segera pergi dari hadapan Javier. Tidak menoleh sedikit pun meski kata-kata provokator yang kembali keluar dari mulut pria sinting itu. Lari Berlian, lari, hindari saja aku. Tapi, kamu harus paham selamanya kamu tetap milik aku. Dan rumah kamu akan tetap di sini.
Merenggangkan rahangnya yang sakit akibat tamparan berlian, Javier masih saja tersenyum pongah. Tak peduli seberapa kali berlian menolaknya, Javier akan tetap mempertahankan berlian di sisinya. Bersambung.